Oke Mas Bro, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama di Jafir. Oke, kali ini aku mau reaction salah satu video yang membahas tentang masyarakat India Mas Bro. Jadi di India ini ada salah satu kasta, bukan salah satu sih, banyak kasta di India tuh Mas Bro. Yang pernah aku baca tuh ada kasta tertinggi, kasta terendah. Jadi yang mau aku lihat ini kasta terendah di India. Jadi mereka nih ada seperti ada Mas Bro. Keberadaan mereka nih sangat hina banget, dan kalau aku pikir-pikir sih kayaknya hidup mereka nih ada, mati pun mungkin nggak dianggap mereka nih. Jadi kasta terendah ini nggak bisa bercita-cita tinggi Mas Bro di sana Mas Bro. Jadi jatuhnya tertindas lah. Jadi yang kayak buru-buru kasar, buru ini pokoknya yang ini bagian kasta terendah Mas Bro. Mereka adalah orang-orang yang lahir di tanah yang sama dan menghirup udara yang sama. Tetapi mereka diperlakukan tidak lebih dari serpihan debu di jalanan. Di tanah kelahiran sendiri, mereka dianggap tidak lebih dari bayang-bayang yang pantas diludahi, diinjak dan ditolak oleh dunia yang mengaku bermartabat. Sejak kecil, bahkan sejak mulai bernafas, mereka telah diajari tentang keharusan untuk menunduk, kewajiban untuk melangkah di tepi jalan agar tidak mencemari langkah-langkah kaum yang lebih suci. Bahkan suara mereka dianggap najis, seakan udara pun harus dijaga dari keberadaan mereka. Mereka tidak pernah memiliki tempat di kuil-kuil Tuhan. Tidak ada air dari sumur desa yang boleh mereka sentuh, juga tidak ada tempat duduk yang bisa mereka tempati di bawah atap yang sama dengan mereka yang lahir dari kasta yang lebih tinggi. Jika mereka berani mengangkat wajah, cambuk sosial dan tamparan penghinaan telah siap untuk melumat dan menghancurkan semangatnya. Jika seorang anak-anak dari mereka berani bercita-cita, maka dunia akan memastikan bahwa impian itu akan patah sebelum tumbuh. Dan tidak jarang tubuh mereka menjadi sasaran kebiadaban yang tidak terkatakan. Perempuan dari kalangan mereka bukan hanya dikucilkan, tetapi juga dinistakan, diperlakukan seolah tubuh mereka tidak memiliki hak untuk dihormati. Jadi mereka hidup buat apa gitu? Ini bukanlah kisah yang dilebihkan, melainkan cerita nyata dari kehidupan orang-orang Dalit, kaum minoritas yang bahkan dianggap tidak layak untuk disentuh dan dimasukkan dalam jajaran kasta paling rendah di India. Gambaran tentang betapa rendahnya orang-orang Dalit dapat dilihat dari peristiwa tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Di sebuah desa pesisir di Tamil Nadu, ombak dahsyat tsunami 2004 baru saja surut. Ribuan orang berjubel di kamp darurat untuk mencari pertolongan. Namun, bahkan dalam suasana bencana sekalipun, keluarga Dalit mengalami pengucilan. Di beberapa tempat penampungan, warga Dalit dilarang memasuki tenda bantuan. Mereka dipaksa tinggal di pinggiran area pengungsian dekat tempat pembuangan sampah tanpa sanitasi yang memadai. Dan ketika tangki air bersih disalurkan untuk korban tsunami, orang-orang tinggi atau kasta atas melarang Dalit mengambil air tersebut dengan alasan mereka khawatir airnya akan tercemar oleh sentuhan kaum Dalit. Tragedi dan ketidakadilan yang menimpa komunitas Dalit bukan sekedar cerita lama. Hingga kini, kasus-kasus kekerasan terhadap mereka masih marak terjadi di India dan sering menjadi berita utama. Bahwa menjadi perempuan dan Dalit di India berarti menghadapi dua risiko. Berarti menghadapi risiko yang berlipat, yaitu diskriminasi gender sekaligus diskriminasi terhadap kasta. Beruntung lah tinggal di Indonesia, iya. Dalam strata sosial tradisional India, kaum Dalit menempati lapisan paling bawah yang kerap disebut sebagai untouchable atau orang-orang yang tidak layak untuk disentuh. Istilah ini mencerminkan sebuah keyakinan bahwa interaksi langsung dengan mereka, bahkan sekedar bersentuhan sekalipun, dianggap mencemari kemurnian ritual golongan yang mendaku berkasta tinggi. Selama berabad-abad,
kaum Dalit diperlakukan sebagai komunitas di luar kelas masyarakat. Mereka tinggal terpisah di pinggiran desa atau pemukiman kumuh, dijauhkan dari kuil, sumber air, sekolah, serta fasilitas umum lainnya yang dipakai oleh kasta yang lebih tinggi. Dalam tradisi Hindu konservatif, status kenajisan Dalit diletakkan sejak lahir dan diwariskan secara turun-temurun, seolah sebuah takdir sosial yang tidak akan pernah bisa berubah. Sebutan Dalit sendiri yang bermakna tertindas atau terinjak diadopsi oleh komunitas ini sebagai identitas perlawanan terhadap penindasan struktural selama berabad-abad. Stigma untouchability membuat kaum Dalit mengalami perlakuan diskriminatif yang ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dilarang memasuki kuil Hindu yang sama dengan kasta atas, serta tidak boleh mengambil air dari sumur umum yang sama. Bahkan pada zaman dahulu, mereka diwajibkan membunyikan lonceng di leher mereka agar keberadaannya dapat dihindari oleh orang-orang kasta tinggi. Meskipun praktik-praktik paling ekstrim seperti ini mulai jarang ditemukan di era modern, namun banyak bentuk pengucilan halus maupun terang-terangan masih berlangsung, terutama di pedesaan. Contohnya, di banyak desa India, orang Dalit tidak diizinkan menggunakan sumur atau keran air milik umum. Dan jika mereka berani menyentuh sumber air bersama, mereka kerap kali mendapat denda, dipukuli, atau bahkan lebih buruk lagi. Sebuah laporan menyebutkan bahwa sekitar 50% desa di India masih menolak memberi akses air terhadap kaum Dalit, memaksa mereka mencari air ke tempat lain atau menunggu bantuan orang kasta yang lebih tinggi. Di sekolah-sekolah pedesaan, murid dari kaum Dalit sering dipisahkan peralatannya. Mereka tidak boleh minum dari gelas yang sama dan harus meminta teman sekelas dari kasta atas menuangkan air ke tangan mereka dari jarak tertentu. Praktik seperti ini melanggengkan rasa rendah diri serta keterasingan sejak usia dini. Status tidak tersentuh yang disematkan kepada orang-orang Dalit juga berarti bahwa orang Dalit secara tradisional terbatasi pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hina. Mereka menjalani profesi seperti tukang sampah, penyamak kulit, petugas kremasi jenazah, atau pembersih kakus. Jenis-jenis pekerjaan yang bagi kasta atas dianggap kotor secara fisik maupun spiritual. Selama berabad-abad, pembagian kerja berdasarkan kasta ini dipaksakan dengan kekerasan dan teror sosial. Jika seorang Dalit mencoba menjalani pekerjaan atau peran di luar yang ditentukan untuk mereka, maka reaksi keras telah menantinya di depan mata. Misalnya, terdapat kasus-kasus di mana seorang pemuda Dalit dipukuli massa karena nekat menaiki kuda atau memakai pakaian pengantin yang mewah dalam prosesi pernikahannya. Pengucilan terhadap kasta bukan sekedar konsep sosial. Pada gilirannya, ia menimbulkan dampak nyata yang mendalam pada kehidupan komunitas Dalit, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Secara sosial, kaum Dalit mengalami marginalisasi di hampir setiap interaksi masyarakat. Mereka sering tinggal di daerah yang terpisah dengan prasarana yang buruk, menghadapi pelecehan, bahkan kekerasan ketika melanggar batas-batas tidak tertulis yang ditetapkan oleh kasta dominan. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi bagi Dalit jauh tertinggal dibanding kelompok lain. Di pedesaan, banyak keluarga Dalit masih menghadapi penolakan masuk ke kuil atau restoran oleh pemiliknya. Dan praktik segregasi seperti bangku terpisah untuk siswa Dalit di kelas masih dilaporkan sering terjadi. Akibat perlakuan pengucilan ini, rasa terasingkan dan rendah diri mudah tumbuh di kalangan Dalit sejak kecil, seolah-olah mereka bukan bagian dari masyarakat luas. Adapun secara ekonomi, sistem kasta telah menjerat kaum Dalit dalam kemiskinan struktural. Karena secara tradisional, mereka dilarang memiliki tanah atau mata pencaharian yang layak, banyak Dalit menjadi buruh tani tak bertanah, pekerja kasar upahan harian, atau bahkan korban perbudakan utang. Sekitar 80% populasi Dalit tinggal di pedesaan,
dan kebanyakan dari mereka merupakan petani gurem atau buruh tani tanpa lahan. Tidak sedikit dari mereka yang terpaksa terjerat praktik bekerja kepada tuan tanah atau rentenir untuk melunasi utang, suatu bentuk perbudakan modern yang meski sudah dilarang sejak tahun 1976, namun masih marak dijumpai. Mana pemerintahnya itu nggak mau. Utang itu diwariskan lintas generasi karena bunga tinggi dan pendapatan minim, sehingga keluarga Dalit terus terperangkap dalam siklus kerja paksa yang tiada akhir. Di beberapa daerah, para tuan tanah berstatus tinggi bahkan membayar buruh Dalit jauh di bawah upah minimum atau sama sekali tidak membayar, dan setiap usaha protes dari kaum Dalit dapat berujung pada kekerasan fisik. Berdasarkan laporan Indeks Kemiskinan Multidimensi PBB terbaru, hampir 100 juta orang Dalit di India, yang berarti sekitar sepertiga dari total populasi Dalit, masih hidup dalam kemiskinan multidimensi. Meskipun tingkat kemiskinan India menurun dalam beberapa dekade terakhir, tetapi komunitas Dalit tetap secara tidak proporsional menyumbang hampir seperempat dari total penduduk miskin di negara tersebut. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan massal masih menjadi realitas bagi banyak Dalit akibat keterbatasan peluang ekonomi serta diskriminasi yang mengakar. Sementara secara politik, dampak sistem kasta membuat suara dan kepentingan kaum Dalit kerap terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan. Memang setelah kemerdekaan India, sistem kuota telah diperkenalkan. Sejumlah kursi di parlemen, pemerintahan, dan pendidikan telah disediakan bagi golongan scheduled castes, termasuk Dalit, sesuai proporsi populasi. Kebijakan afirmatif ini berhasil meningkatkan representasi formal Dalit di lembaga-lembaga negara. Sudah ada menteri, hakim agung, bahkan presiden India yang berasal dari komunitas Dalit. Kendati demikian, perwakilan itu tidak selalu berbuah pemberdayaan nyata. Politik arus utama masih didominasi elit kasta atas, sehingga isu-isu krusial bagi Dalit kerap terabaikan. Partai-partai besar seringkali hanya menjadikan kaum Dalit sebagai vote bank atau lumbung suara, tanpa benar-benar mengangkat agenda pemberantasan diskriminasi. Selama bertahun-tahun, agenda perjuangan Dalit diserap ke dalam agenda partai umum yang dipimpin politisi kasta tinggi, yang hal ini mengakibatkan tuntutan utama Dalit kurang diperjuangkan. Meski orang-orang Dalit seringkali mendapatkan diskriminasi, mereka dituntut untuk selalu pasrah dan menerima. Demikian ini karena mereka tidak bisa melakukan perlawanan ataupun naik kasta. Secara tradisional, sistem kasta bersifat tertutup. Status ini telah ditentukan sejak lahir dan tidak dapat diubah sepanjang hayat. Artinya, ketika seseorang lahir sebagai Dalit, ia juga akan mati sebagai Dalit. Sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi komunitas ini. Sistem kasta hampir tidak memberi celah mobilitas sosial bagi Dalit. Garis besarnya nih mereka nih ada tapi dianggap nggak ada, mas. Keberadaan mereka ini sangat hina dan sangat nggak manusiawi sih. Karena ada kasta tertinggi dan kasta terendah. Jadi kasta terendah ini nggak bisa berangan-angan punya cita-cita tinggi, mas. Pekerjaan yang menjadi buruh kasar itu udah bagian dari kaum Dalit. Pekerjaan yang mereka tuh udah nggak bisa punya cita-cita apa-apa, mas, nggak punya cita-cita yang lebih tinggi, pokoknya intinya seperti itu, mas. Jadi sampai sekarang mungkin masih ada diskriminasi tentang kasta di India, mas. Jadi yang kasta tertinggi bisa semena-mena lah terhadap kasta terendah. Jadi mereka ini sangat hina, mas. Sedikit aja video dari aku, mas bro. Thank you untuk dukungannya. Sampai jumpa lagi, mas bro, di next video.